Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranita Poppy Agustin, mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 555220091. Di video kali ini, saya ingin membahas materi tentang efficient securities markets atau pasar efisien untuk memenuhi tugas teori akuntansi. Baik, langsung masuk ke materi, yaitu pertama ada pendahuluan, di mana teori pasar efisien memprediksi bahwa harga sekuritas yang merupakan interaksi dari investor-investor memiliki beberapa sifat pembanding. Nah, efisiensi menyatakan bahwa ada informasi yang mengandung pengungkapan, bukan kondisi pengungkapan itu sendiri, melainkan dari penilaian pasar. Kemudian, informasi dapat disebarkan dengan mudah dalam catatan dan pengungkapan tambahan pada penyajian laporan keuangan. Teori ini menyimpulkan bahwa harga secara langsung merefleksikan keseluruhan kemampuan untuk memproses informasi dan pengetahuan dari para investor. Teori pasar efisien memiliki implikasi yang penting bagi akuntansi keuangan. Yang pertama ada konsep pengungkapan penuh atau full disclosure. Efisiensi mengimplikasikan bahwa isi informasi yang disclosure bernilai bagi pasar. Nah, informasi dapat ditemukan secara mudah dalam catatan kaki dan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan. Yang kedua ada eksistensi dari information asymmetry. Akuntansi merupakan sebuah mekanisme terjadinya pertukaran informasi yang relevan dari dalam luar perusahaan. Nah, dalam teori pasar efisien, dalam teori pasar efisien, akuntansi dipandang memiliki kompetensi dengan sumber informasi lainnya seperti media berita, analisis keuangan, dan juga bahkan harga pasar itu sendiri. Nah, sebagai alat informasi bagi investor, akuntansi akan tetap bertahan bila relevan, dapat dipercaya tepat waktu, murah, dan berhubungan dengan sumber lainnya. Selanjutnya, di pasar sekuritas efisien. Pengertian pasar sekuritas efisien adalah di mana harga sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar tersebut setiap saatnya benar-benar menunjukkan semua informasi yang dapat diketahui oleh publik mengenai sekuritas yang diperdagangkan. Ada 3 poin utama yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah harga pasar merupakan informasi yang dapat diketahui oleh publik. Nah, definisi ini tidak mengizinkan adanya inside information. Yang kedua adalah efisiensi pasar merupakan konsep yang relatif, di mana pasar efisien sangat relatif dengan informasi yang tersedia bagi publik mengenai saham yang diperdagangkan. Hal ini menyatakan bahwa bila ada informasi baru mengenai perusahaan, maka harga pasar akan segera disesuaikan dengan informasi tersebut. Poin yang ketiga, investasi merupakan permainan yang adil bila pasar dalam keadaan efisien. Hal ini berarti bahwa investor tidak dapat mengharapkan pengembalian yang berlebihan dari sekuritas atau portofolio melebihi pengembalian normalnya, di mana pengembalian normal mengandung risiko. Nah, implikasi bahwa pasar sekuritas dalam keadaan efisien adalah bahwa harga pasar harus berfluktuasi secara acak setiap saat. Alasannya adalah segala sesuatu mengenai perusahaan yang diharapkan terjadi akan mempengaruhi harga pasar sesuai dengan perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya, bagaimana harga pasar secara tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia? Decision theory model hanya menyediakan jalan untuk memproses informasi, tetapi tidak menjamin bahwa proses tersebut benar. Akibatnya, investor yang berbeda akan menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap informasi yang sama, walaupun mereka semua memproses secara rasional. Mereka mungkin telah memiliki pandangan pendahulu yang berbeda, atau mereka berbeda berkaitan dengan satu atau lebih input dalam decision theory. Dengan demikian, di dalam pasar sekuritas efisien, harga-harga dengan cepat dan tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia, dan harga pasar sekuritas yang terdapat di dalam pasar sekuritas tersebut akan berfluktuasi secara random pada setiap saat. Selanjutnya, implikasi dari pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan. Ada 4 implikasi utama dari pasar sekuritas efisien untuk laporan keuangan. Yang pertama adalah kebijakan akuntansi yang diadopsi
Yang pertama adalah kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak berdampak pada harga sekuritas selama kebijakan tersebut tidak memberikan efek perbedaan cash flow. Kebijakan khusus yang digunakan diungkapkan dan informasi yang sesuai diberikan sehingga pembaca dapat membandingkan antara kebijakan yang berbeda-beda. Yang kedua, pasar sekuritas efisien selalu berkaitan dengan pengungkapan penuh. Dan jika manajemen perusahaan memiliki informasi relevan tentang perusahaan dan jika informasi diungkapkan dengan sedikit, manajemen harus dapat mengungkapkan informasi tersebut atas dasar waktu. Jika tidak, hal ini memastikan bahwa informasi sudah diketahui investor dari sumber-sumber lain. Yang ketiga, efisiensi pasar mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak seharusnya terlalu berkonsentrasi pada investor naif. Nah, maksudnya yaitu bahwa informasi laporan keuangan tidak perlu dipresentasikan secara sederhana sehingga semua investor dapat mengerti. Alasannya itu jika sejumlah investor mengerti tentang informasi yang diungkapkan, maka hal tersebut cukup untuk meyakinkan bahwa harga pasar saham adalah sama dengan jika semua investor mengerti akan pengungkapan tersebut. Dan poin yang terakhir, akuntansi harus dapat menyediakan informasi yang berguna, cost efektif karena akuntan bersaing dengan penyedia informasi yang lain, seperti analisis keuangan, media pengungkapan oleh karyawan perusahaan, dan seterusnya. Jadi, argumen pasar efisien adalah bahwa selama perusahaan mengungkapkan kebijakan yang dipilihnya dan beberapa tambahan informasi dibutuhkan untuk berubah dari satu metode ke yang lain. Investor mampu membuat perhitungan untuk melihat perbedaan dalam pelaporan dari laba bersih yang dilaporkan, deskripsi yang jelas dan singkat dari kebijakan akuntansi yang signifikan. Sebuah perusahaan sebaiknya termasuk bagian terintegrasi pada laporan keuangan. Selanjutnya, keinformatifan harga. Ketidakkonsisten yang logis. Nah, ketidakkonsistenan yang logis adalah apabila harga yang ada telah mencerminkan semua informasi yang ada, tetapi investor tidak memiliki motivasi untuk memperoleh informasi tersebut, maka harga tidak akan secara penuh mencerminkan informasi yang tersedia. Ketidakkonsistenan ini mengakui bahwa ada sumber lain dari permintaan dan penawaran sekuritas selain keputusan rasional untuk membeli atau menjual yang dilakukan oleh investor yang terinformasi. Ada yang disebut liquidity traders atau noise traders yang melakukan transaksi dengan tidak berdasarkan pada evaluasi rasional atau informasi yang relevan. Atas pertimbangan dari berbagai pikiran investor yang rasional, agar informasi dari keputusan manajer dan sumber-sumber lain dari permintaan dan penawaran atas sekuritas dapat diinformasikan secara cermat, sehingga akuntan dapat memahami peran informasi terhadap harga. Selanjutnya adalah Capital Asset Pricing Model, CAPM. Di mana terdapat hubungan antara harga pasar sekuritas yang efisien, risiko dengan tingkat pengembalian yang diharapkan atas sekuritas tersebut. Nah, dalam hal seperti ini, kita dapat menggunakan CAPM atau Capital Asset Pricing Model, yang dimana ada 3 kegunaan utama dari formula CAPM, yaitu yang pertama, CAPM harus jelas menjelaskan bagaimana harga saham bergantung pada harapan investor tentang harga saham dan dividen di masa depan. Yang kedua, dengan kembali pada pandangan ex post dari return, CAPM menyediakan kita dengan sebuah cara untuk memisahkan return yang telah direalisasi pada sebuah saham menjadi komponen yang diharapkan atau tidak diharapkan. Yang ketiga, model pasar menyediakan sebuah cara yang sesuai untuk memperkirakan beta saham sebagai ukuran risiko yang penting bagi investor. Semua investor menggunakan dasar beta pada sejarah masa lalu sebagai benchmark, di mana untuk mengevaluasi akibat dari perubahan tingkat bunga. Alasan untuk mempertahankan CAPM sebagai benchmark untuk informasi harga sekuritas yaitu ada 4. Yang pertama adalah apapun validitas empiris, teori dan keputusan investasi optimal mengarah pada CAPM dan data memberikan petunjuk bagi mereka yang berkeinginan untuk membuat rational expect utility untuk membuat rational expectability ini maksimalkan keputusan berinvestasi. Yang kedua, meskipun ada bukti dari Fama dan French, ada beberapa teori kecil yang menjelaskan mengapa book to market dan ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam konstruksi risiko.
Yang ketiga, ekstensi CAPM untuk memperbolehkan beta yang tidak tetap merupakan hal yang potensial untuk merekonsiliasi harga sekuritas yang menyimpang secara nyata dari teori keputusan rasional yang membawahi CAPM. Dan yang terakhir, banyak penelitian empiris dalam akuntansi yang menggunakan CAPM sebagai model pengembalian sekuritas yang diharapkan. Implikasi dari CAPM adalah bahwa beta saham merupakan satu-satunya determinan spesifik perusahaan atas ekspektasi pengembalian atas saham. Dan jika beta tetap, CAPM menjelaskan bahwa satu-satunya ketidakpastian yang harus dihadapi investor yaitu pengembalian pasar secara acak yang berasal dari portofolio yang terdiversifikasi. Dan jika beta berubah, maka investor yang berbeda akan bertindak secara berbeda pula terhadap informasi akan perubahan tersebut, sehingga ada kemungkinan mereka melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya, simetri informasi. Melihat lebih dekat pada asimetri informasi. Ada terdiri dari adverse selection dan juga moral hazard. Nah, adverse selection adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak lain. Adverse selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam atau insiders lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek depan suatu perusahaan daripada investor luar. Lalu ada moral hazard, yaitu jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dalam mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi mereka. Sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. Nah, moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian yang merupakan karakteristik dari kebanyakan perusahaan besar. Contoh asymmetric information yang pertama, kredit usaha rakyat yang diberikan secara mudah dengan bunga murah cenderung akan menimbulkan moral hazard dari peminjam. Kedua, penurunan kepedulian seseorang terhadap kesehatan sebab mereka berasumsi bahwa kesehatannya sudah terjamin dengan asuransi apabila sakit sehingga pihak asuransi membuat kontrak atau aturan atau suatu perjanjian bahwa dalam klaim asuransi ada biaya yang menjadi tanggungan bersama sehingga kontrak dapat mengantisipasi munculnya moral hazard. Pengaruh sosial dari bekerjanya pasar sekuritas. Kita dapat menyimpulkan keuntungan sosial dari pasar sekuritas yang sepatutnya didapatkan dalam mengikuti dua kondisi yang ditemui. Yang pertama adalah semua informasi yang relevan di daerah publik paling tidak lebih dari kemampuan dari denda dan insentif untuk biaya secara efektif memotivasi untuk mengimbaskan dari informasi di dalamnya. Lalu harga pasar sekuritas secara relatif efektif untuk informasi ini. Contoh pengungkapan penuh, analisis dan diskusi manajemen atau MD&A adalah standar yang membutuhkan perusahaan untuk menyediakan penjelasan narasi dari operasi perusahaan untuk membantu investor menafsirkan laporan keuangan perusahaan. Sementara dari bunga, standar ini juga menyediakan ilustrasi penting bagaimana jumlah informasi yang berguna untuk publik dapat ditingkatkan. Tujuan dari analisis dan diskusi manajemen adalah yang pertama, membantu calon investor dan investor sekarang memahami laporan keuangan, membahas informasi yang tidak tergambar seluruhnya di laporan keuangan, membahas tren penting dari risiko penting, dan menyediakan informasi tentang kualitas dan variabel yang potensial terhadap saham dan arus kas untuk membantu investor menentukan jika kinerja masa lalu mengindikasikan kinerja masa depan. Contoh pengungkapan MD&A dari laporan tahunan 2008 Canadian Tire Corporation. Yang pertama ada tentang perusahaan yang terdiri atas ulasan singkat tentang bisnis. Selanjutnya mendeskripsikan tujuan utama bisnis. Kedua, rencana strategi perusahaan terdiri dari rencana 5 tahun ke depan, pencapaian diinginkan dalam keuangan, prioritas tahun selanjutnya. Lalu ada enterprise risk management yang di mana perusahaan menjelaskan program IRM-nya. Ada data akuntabilitas, risiko dasar yang terdiri dari identifikasi risiko dasar dan penjelasan strategi untuk mengatasinya, serta pengendalian dan prosedur. Baik, kesimpulan dari materi pasar sekuritas efisien.
Yaitu teori pasar sekuritas efisien memiliki implikasi besar bagi akuntansi keuangan. Nah, efisiensi pasar the market efficiency itu didefinisikan sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Nah, analisis dan diskusi manajemen adalah contoh penting terhadap standar pengungkapan penuh. Nah, standar ini berpotensi menyampaikan informasi melebihi yang terkandung pada laporan keuangan berdasarkan biaya historis. Nah, pengungkapan penuh mempunyai dua manfaat yang dapat dicapai secara bersamaan. Yang pertama adalah memungkinkan investor untuk membuat keputusan lebih baik, dan yang lainnya adalah untuk memperbaiki kemampuan pasar sekuritas terhadap investasi langsung untuk penggunaan yang lebih sering digunakan. Nah, alasannya mengapa dapat dicapai bersamaan? Karena informasi yang baik memungkinkan keputusan pembelian atau penjualan, membentuk harga saham untuk lebih mendekati harga dasar atau awalnya. Lalu untuk mengurangi adanya estimasi risiko, yaitu melakukan pengungkapan penuh, sehingga informasi dapat dikonsumsi oleh pihak eksternal dan juga pihak internal dapat menggunakan pengungkapan penuh ini untuk dasar pengambilan keputusan tanpa adanya risiko estimasi. Nah, agar pengungkapan penuh dapat dilakukan perusahaan, maka dapat dimotivasi oleh dua hal, yaitu dengan aturan seperti standar akuntansi dan regulasi wajib, ataupun bisa dengan insentif oleh pasar sendiri yang memberikan harga yang lebih tinggi pada perusahaan dengan reputasi pengungkapan penuh yang lebih baik. Dan yang perlu diingat adalah resiko ini dapat dikurangi tapi tidak dapat dihilangkan karena tidak mungkin semua informasi internal perusahaan yang rahasia selalu dipublikasikan ke pasar menjadi eh, informasi publik. Baik, itu adalah materi tentang pasar sekuritas efisien. Eh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.